Selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabar hari ini? Berjumpa kembali bersama Ibu Erna pada hari Selasa. Hari ini kita belajar bahasa Indonesia pada tema 2, subtema 2 tentang teks petunjuk. Pada minggu lalu kamu sudah belajar tentang cara menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks visual. Tentunya anak-anak masih ingat ya. Teks petunjuk. Teks petunjuk adalah berisi arahan untuk melakukan sesuatu. Teks petunjuk ini bertujuan untuk menjelaskan penggunaan atau pembuatan sesuatu. Kalimat yang digunakan adalah kalimat perintah. Ini hal-hal yang harus kamu perhatikan dalam membuat teks petunjuk. Yang pertama, cara atau petunjuk disajikan berurutan. Lalu yang kedua, bahasa yang digunakan jelas dan mudah dipahami. Mengapa ini bahasa digunakan jelas dan mudah dipahami? Agar si pembaca saat membaca petunjuk yang digunakan, dia mudah mengerti dan gampang untuk mempraktekannya. Perhatikan benda berikut dengan cermat. Ayo, siapa yang tahu ini apa? Rasain dong dulu. Nah, perhatikan teks petunjuk membuat kipas kain. Yang pertama, siapkan kain, beberapa bilah bambu kawat kecil, paku, lem, kayu, dan gunting. Yang kedua, lubangilah semua bilah bambu di salah satu ujungnya. Lalu yang ketiga, tumpuklah bilah bambu, lalu masukkan kawat pada lubang untuk menyatukan bilah bambu. Keempat, rentangkan bilah-bilah bambu di atas kain. Yang kelima, gambarlah pola kipas pada kain sesuai dengan lebar bilah bambu yang telah direntangkan. Guntinglah kain sesuai pola. Yang ketujuh, letakkan kain di atas rentangan bambu dan rekatkan dengan lem. Yang kedelapan, tunggulah hingga lem kering dan kipasmu siap digunakan. Nah, itu contoh petunjuk membuat kipas kain. Bahasanya sangat jelas kan anak-anak dan mudah dimengerti. Nah, teks petunjuk menggunakan listrik dengan aman. Yang pertama, ingat kembali teks petunjuk berisi arahan untuk melakukan sesuatu. Ciri teks petunjuk yaitu ditulis berulang dan menggunakan kalimat perintah. Kita dapat menulis kalimat petunjuk apapun, misalnya tentang penggunaan listrik. Bacalah teks petunjuk penggunaan listrik berikut. Pertama, menyalakan atau mematikan peralatan listrik dalam kondisi tangan kering. Tidak mencolokkan banyak stiker dalam satu stok kontak. Memadamkan peralatan listrik setelah digunakan. Tidak meninggalkan peralatan listrik dalam keadaan menyala. Itu teks petunjuk dalam penggunaan listrik. Nah, ternyata teks petunjuk itu bisa dibuat dalam bentuk poster anak-anak. Nah, mari kita simak dengan baik-baik ya. Tentunya anak-anak sudah pernah melihat poster. Baik poster dalam bentuk apapun. Nah, teks petunjuk dapat disajikan dalam bentuk poster. Poster adalah karya seni berisi gambar dan kalimat ajakan di atas kertas berukuran besar yang digantung atau ditempel di dinding. Poster menggunakan kata-kata singkat, padat, jelas, dan menarik. Berikut langkah-langkah dalam membuat poster yang menarik. Yang pertama, poster sebaiknya berwarna cerah karena akan menarik perhatian orang untuk membacanya. Kedua, gambar atau tulisan dibuat sesuai tema dan ukuran poster. Yang ketiga, tulisan dibuat dengan kalimat efektif, singkat, dan jelas. Efektif maksudnya tidak bertele-tele ya anak-anak. Nih, berikut contoh poster. Ayo, ini poster tentang menghemat energi. Ini contohnya ya, ada gambarnya, ada tulisannya. Lalu yang berikutnya tentang mengampanyekan isi poster. Ternyata poster dapat disampaikan kepada orang-orang sekitar atau disebut dengan kampanye.
Ini berikut cara menyampaikan isi poster. Pahamilah isi poster dengan baik. Ceritakan isi poster dengan jelas dan efektif. Gunakan bahasa yang baik dan santun serta tidak terlalu cepat. Itu cara menyampaikan isi poster. Ini berikut contoh kampanye poster. Ini tadi yang hemat energi. Ini contoh untuk kampanye poster. Yang pertama, poster berisi tentang salah satu bentuk penghematan energi adalah dengan menggunakan listrik sepenuhnya. Maksudnya, ketika kita perlu, maka nyalakan. Dan ketika kita tidak perlu, maka yang kedua, poster juga menggambarkan kepada kita bahwa pentingnya hemat listrik demi terciptanya kelestarian alam. Lihat itu digambar dengan tanaman rumputan di bagian bawah poster. Itu cara untuk kampanyekan poster. Nah, anak-anak, sekian materi yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Nah, anak-anak, ini untuk soal latihannya. Perhatikan benda berikut. Di sini Ibu buat ada dua benda, kipas angin dan televisi. Nah, buatlah teks petunjuk menggunakan benda-benda tersebut. Kerjakan di kertas HPS. Anak-anak, bagi yang tidak punya kertas HPS, boleh menggunakan buku gambar ya. Nah, pada kertas HPS-mu saat kamu menulis teks petunjuk, kamu sertakan juga gambarnya, gambar televisi dan gambar kipas angin. Lalu buatlah teks petunjuknya pada tiap gambar. Itu untuk soal latihannya untuk hari ini ya anak-anak. Selamat belajar, selamat beraktivitas, tetap semangat. Selamat pagi.